Shalom guys, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya, Pavel 88 Channel. Salam sejahtera dan salam waras. Sebenarnya ada kisah unik ya, di balik kehidupan daripada Ustadz Insan Moko Gintai yang banyak tidak diketahui oleh orang. Dan seseorang mengungkapnya itu walaupun tidak menyeluruh dia ungkap, tapi setidaknya sedikit tentang latar belakang dia bisa kita ketahui dalam video ini. Namun sebelum kita menonton videonya, beberapa teman berkomentar di kolom komentar. Mereka berkata begini, mengapa si Pavel mengucapkan turut berduka cita kepada Ustadz Insan Moko Gintai? Bukankah dia seorang yang suka sekali yang memutar-mutar ajaran Kristen sesuka hati dan otaknya? Iya, saya jawab. Yang pertama, saya turut berduka cita ya sebagai sesama YouTuber ya. Lalu yang kedua sebenarnya, yang paling inti, saya berduka cita karena dia meninggal di luar Kristus. Sayang sekali. Dia meninggal di saat dia menyangkal Kristus. Dia meninggal di saat dia berkoar-koar ya, memutarbalikan ajaran Kristen sesuka hatinya. Dan manusia-manusia seperti ini, seperti kitab suci mengatakan, pasti binasa. Tentu sangat disayangkan dia meninggal dalam keadaan yang belum bertobat. Ya, kalau saya melihat secara logika ya, entahlah mungkin di akhir-akhir hidupnya dia bertobat, saya juga tidak tahu. Tetapi kalau kita melihat dan menyaksikan bahkan video terakhir dia, itu hal yang sama. Dia memberikan ceramah atau semacam seminar begitu untuk membantah atau menelanjangi iman Kristen. Oke, untuk jelasnya mari kita saksikan video singkat di mana dia berceramah untuk menjelekan iman Kristen. Selamat menyaksikan. Kenapa justru kita taat kepada Nabi Muhammad? Jadi orang Islam kalau awam ini jadi ragu ya. Iya ya, ya kan? Nah, kita bagaimana? Kita harus tahu cara menjawabnya seperti apa. Padahal betul ya. Betul kata Isa kita harus bertakwa kepada Allah dan taat kepadanya. Itu betul. Tetapi itu hanyalah ucapan Nabi Isa alaihissalam kepada umatnya, kepada apa? Bani Israel. Ya kan? Artinya apa? Pada masa itu, apabila Bani Israel tidak tunduk taat kepada Nabi Isa alaihissalam, hingga mungkin mereka selamat. Ya kan? Jadi hanya ditujukan kepada Nabi Isa. Bani Israel. Jadi kita harus tahu. Ya. Kemudian katanya umat Islam setiap hari minta 17 kali, minimal 17 kali kan? Ihdinas siratal mustaqim. Betul kan? Berarti kita belum berada pada jalan yang lurus. Padahal jalan yang lurus itu sudah Allah siapkan. Siapa? Yesus. Jadi di dalam Al-Fatihah kata ada Yesus. Nah, bagaimana menjawabnya ini? Ya kan? Nah, makanya kita perlu belajar ilmu namanya Kristologi ini untuk menambah wawasan supaya kita tidak mudah dipengaruhi, yang kita bisa ajak mereka masuk Islam, bukan kita ditarik masuk Islam. Ya demikianlah barangkali karena sudah maghrib, nanti satu saat mungkin kita kasih kajian Kristologi anak-anak begini supaya mereka punya wawasan menjadi ikhlas. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut saudara? Apakah di situ ada tanda-tanda kalau dia insaf dan bertobat? Ya, rupa-rupanya kalau kita dengar dari videonya tidak ada tanda-tanda dia bertobat ya. Dan ada kesaksian dari Saifuddin Ibrahim, justru
Dia berkata bahwa dia bisa bertobat mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gara-gara membaca buku tulisan Insan Mokoginta yang sering sekali menghina kekristenan, bahkan melihat video-video Insan Mokoginta yang membuat dia penasaran dan mencari kebenaran, dan ternyata dia menemukan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke guys, selamat menyaksikan. Salam waras dan salam. Salam saudara, saya kalau tidak baca buku Insan Mokoginta waktu saya masih Muslim, mungkin saya nggak masuk Kristen sekarang. Tetapi karena buku-buku Insan Mokoginta banyak sekali yang menistakan Kristen, masa Tuhan makan, masa Tuhan berak, masa Tuhan. Nah, ayat-ayat seperti itulah yang dijadikan buku oleh Insan Mokoginta, bahwa Yesus Kristus itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Jadi itu yang dijadikan bahan debat oleh Insan Mokoginta. Tetapi setelah saya membaca Alkitab, membuka Injil dan seterusnya, akhirnya saya sadar bahwa apa yang dilakukan oleh Insan Mokoginta ini hal yang tidak benar. Artinya kata-kata semacam itu seperti yang tidak ditulis dalam Alkitab tapi dimunculkan oleh Insan Mokoginta untuk dijadikan bahan lawakan, bahan ejekan gitu. Kalau Insan Mokoginta itu orang Kristen, ya sudah lama di penjara. Kalau saya tidak membaca buku-buku tulisan Insan Mokoginta dan tulisan Ahmad Deedat, mungkin sampai sekarang saya belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa yang mereka lakukan itu adalah debat kusir, debat memotong-motong ayat Alkitab. Misalnya kata Saifuddin Ibrahim bahwa Yesus tidak pernah bawa pedang. Lalu dia mencari ayat-ayat bahwa ada ayat Yesus tidak membawa damai tetapi membawa pedang, agar keluarga satu rumah berpisah, mertua dengan menantu itu berpisah dan seterusnya. Ini adalah cara-cara yang dilakukan oleh para mu'alaf untuk mengganggu iman orang Kristen. Nah, saudara-saudara, tahun ketiga setelah saya terima Yesus Kristus, ada murid Insan Mokoginta yang ketemu saya dan berbalik terima Yesus Kristus lagi, dan dia membawa catatan 250 mu'alaf yang sudah dimu'alafkan oleh Insan Mokoginta, dan itu saya ambil kembali, saya cari alamatnya, dan sebagian besarnya sudah kembali lagi menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, apa yang saya pakai kepada mereka, saya bilang bahwa orang Kristen masuk Islam itu dikutuk oleh Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Qurannya, barang siapa hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan Injil. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan Injil, maka mereka itu adalah orang-orang fasik. Jadi orang Kristen masuk Islam itu fasik. Jadi kena malapetaka terus. Maka mereka-mereka yang tadinya Kristen masuk Islam, pantas saja saya kena sakit ini, sakit itu, hidup saya, ekonomi saya berantem dengan suami saya ditinggalkan oleh istri saya, kawin lagi dengan muslim yang lain. Begitu kata-kata mereka yang dari Kristen masuk Islam. Akhirnya sekarang saya berterima kasih kepada ada namanya murid Insan Mokoginta, namanya Jeffrey, yang bertobat terima Yesus. Sudah kembali lagi sekarang dia. Dulu dia Kristen, orang Manado. Tapi dari situlah saya tahu persis
latar belakang Insan Mokoginta, namanya siapa, istrinya berapa, itu tahu semua saya lewat si Jeffrey ini. Nah, waktu di penjara juga saya tahu persis almarhum Insan Mokoginta. Jadi itu yang saya lakukan selama ini, sehingga Insan Mokoginta sendiri tidak berani berdebat dengan saya. Yang lain pun nggak ada lagi yang berani debat dengan saya. Saya setelah mengenal kebenaran, setelah saya mengenal Injil Kristus, saya berada di pihak yang benar. Saya berada di dalam kebenaran Yesus Kristus, sehingga saya tidak pernah takut lagi untuk membicarakan, menyampaikan kebenaran Yesus Kristus. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati.